Teman, di video kali ini teman-teman saya akan bikinkan cara merakit power amplifier ya dari kit tuner sys, yaitu SOCL 506 teman-teman ya. Ini saya bikinkan untuk pemula teman-teman. Jadi ini saya menggunakan trafo hanya 5 ampere kecil teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sementara mas punyanya trafo 5 ampere kecil, jadi jangan khawatir teman-teman. Kalau ingin teman-teman ingin merasakan suara dari tuner seperti apa gitu ya, tapi untuk sementara mungkin teman-teman punya 5 ampere kecil nggak apa-apa teman-teman ya. Di sini saya menggunakan driver dari tuner sys ya 506 seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah untuk kitnya seperti ini. Jadi ini kardusnya teman-teman ya, kardusnya seperti ini, SOCL 506 500 watt teman-teman. Kalau di bungkusnya sendiri itu di sini ya, untuk recommended transistornya di sini teman-teman dari pihak tuner sys merekomendasikan untuk transistor ini tipe-tipenya teman-teman bisa baca ya sendiri ya, seperti itu yang direkomendasikan oleh tuner sysnya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan yaitu transistor Sanken, jadi hanya satu pasang. Jadi kalau untuk pemula satu pasang saya rasa cukup ya untuk pemula dulu ya teman-teman ya. Jadi satu set Sanken tuh yang penting Sanken kualitas bagus gitu aja teman-teman ya. Nah terus saya menggunakan trafo 5 ampere dan untuk tune control controller biasa teman-teman ya. Jadi seperti ini tune controlnya kita sasingkan dulu, jadi tune control biasa teman-teman ya. Nah terus elko nya sendiri saya menggunakan kapasitas elko yaitu dengan penyimpanan 2200 mikro dan 50 volt ya, untuk suplai dayanya sampai maksimal 50 volt, tapi saya sarankan teman-teman jangan kasih 50 ya, mungkin 25 volt aja teman-teman ya, karena itu kan hanya contoh teman untuk proses merakitnya seperti ini teman-teman ya. Dan sini satu elko nanti untuk memberikan power supply non simetris untuk tune kontrolnya teman-teman, dan satu dioda batang ya teman-teman ya. Nah terus saya menggunakan sisir dengan kapasitas 5 ampere karena trafo saya 5 ampere teman-teman. Saya kalau sebenarnya yang paling bagus itu kalau misalnya itu sebenarnya 15 ampere atau 10 ampere teman-teman, untuk dioda biar tidak terlalu, meskipun panas biar tidak mati teman. Ini trafonya saya menggunakan trafo big ya, ini kecil 5 ampere kecil, jadi ya hanya 32 volt aja ya maksimum. Jadi nanti saya akan suplai di arus 25, di arus 25 atau mungkin 18 volt dulu juga boleh teman-teman ya. Tapi kalau untuk pemula teman-teman kasih arus terendah dulu 18 volt, setelah itu teman-teman bisa naikkan ke 32 atau 25 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk pertamanya saya akan merakit dulu yaitu untuk powernya dulu ya, power supply nya dulu ini saya singkirkan dulu teman-teman ya. Jadi untuk pertama kali merakit dulu power supply nya dulu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi ini kita gabung dulu jadi satu seperti ini ya. Ini kita gabung dulu, kita gabungkan dulu seperti ini, nanti terus disolder. Setelah itu nanti ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini adalah penyambungan elko nya teman-teman udah selesai. Jadi ini adalah yang negatif di sini, yang positif di sini. Teman-teman bisa solder jadi satu seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini ada yang positif sama negatif, ini untuk bagian diodanya seperti ini. Jadi di dioda sendiri ini sudah ada plusnya, di sini ada negatifnya, maka negatif itu disambungkan ke di elko yang negatif, sedangkan yang positif disambungkan ke elko yang positif, nanti disolder. Terus yang tengahnya AC nya itu adalah untuk ke trafo ya teman-teman ya. Ini saya solder dulu, nanti akan saya jelaskan kembali ya teman-teman. Nah oke teman-teman ya, ini adalah yang sudah selesai untuk proses penyambungannya antara dioda ke elko. Teman-teman bisa lihat ya, jadi di dioda itu semua dioda break atau dioda sisir. Ini kalau saya nyebutnya itu dioda sisir, teman-teman terserah mau nyebutnya apa. Ini dioda sisir teman. Kalau logo ada logonya, logo positif, dan sini logo negatifnya, maka di tengah ini sudah pasti ini AC nya teman, AC yang ke arus, yang tertuju ke arus trafo. Teman-teman bisa lihat ya, negatif ini untuk kaki yang negatif ya, bagian kanan ini teman-teman. Teman-teman bisa solder ke elko yang negatif teman-teman. Oke teman-teman paham ya teman-teman, bisa lihat teman-teman ya, ini negatif, ini adalah elko negatif teman-teman.
solder seperti ini, dan yang satunya positif ke elko yang positif teman-teman. Teman-teman bisa solder seperti ini teman-teman. Yang di tengah ini adalah untuk AC nya teman-teman, jadi untuk tertuju ke trafonya, ke arus trafonya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah ini tahapan ini sudah selesai teman-teman, ini hanya tinggal proses penyambungan ke trafo teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya. Oke ya teman-teman ya, bisa lihat teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman, bisa lihat seperti ini. Nah oke teman-teman, jadi ini langsung saya sambungkan aja ke CT nya ya. Jadi di tengah ini teman-teman, yang di tengah ini yang antara negatif ke positif kan dijadikan satu, ini langsung di ke CT nya ya, ke CT trafo teman-teman. Di sini ada CT trafo, teman-teman bisa solder di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah proses penggabungan ya antara elko ke trafo. CT nya udah selesai teman-teman. Kalau ada kabel, ini adalah kabel untuk groundnya, saya taruh di CT nya teman-teman seperti ini. Ini ada untuk ground teman-teman ya, agar supaya bisa mengurangi dengungan. Biasanya kalau dengungan itu sebenarnya kalau dari tuner saya sendiri bagus, jadi nggak ada dengungan sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini saya CT, saya trafo, ini kabel dari trafo ya teman-teman, saya skrup ini, saya hubungkan ke CT ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, ini prosesnya udah, tapi masih ada satu lagi yang bagian AC nya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman ya, ini untuk hanya tinggal bagian AC, teman-teman terserah mau kasih arus berapa dulu. Tapi kalau saya sarankan untuk teman-teman ya, untuk awal-awal mula teman-teman bisa 18 volt ke 18 volt dulu teman-teman ya, jangan yang gede dulu ke 32 atau mungkin 45. Coba dulu di arus 18 volt teman-teman. Oke, ini saya taruh ke 18 volt aja dulu teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, di sini udah selesai ya proses penyambungan antara AC trafo ke AC dioda teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi nah ini teman-teman, bagian sini teman-teman, bagian AC nya yang di tengah sini teman-teman ya, yang warna hitam ini saya kasih 18 volt, arus 18 volt teman-teman. Jadi tidak saya langsung kasih 25 atau 32, saya kasih arus 8 volt teman-teman ya. Jadi kalau untuk awal-awal, untuk pemula yang mungkin baru ya teman-teman ya, jadi saya sarankan teman-teman jangan langsung dikasih ke 25 dulu, tes dulu ke arus 18 agar supaya misalkan terjadi kesalahan atau apa itu tidak, mungkin kalau mungkin bisa aja rusak, bisa aja enggak teman. Makanya saya suruh teman-teman itu ngasih harus ke yang lebih kecil dulu, 18 volt 18 volt teman, 15 volt pun itu masih bisa kok teman-teman. Jadi nggak ada masalah, ini saya kasih 18 teman ya. Jadi tahapannya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk dioda yang AC nya itu ditaruh ke trafo ya, ke 18 volt. Ini sebenarnya ini untuk dioda AC teman-teman yang warna hitam, disambungkan ke trafo ya, ke arus trafo yang 18 volt keduanya teman-teman ya. Jadi ini kan anu ya, power supply simetris teman-teman ya. Jadi misalkan dipakai satu aja itu gimana ya, nggak apa-apa, tapi tenaganya kurang teman-teman ya. Jadi ini kan kecil teman-teman, seperti ini teman-teman. Tahapan ini udah selesai teman-teman ya. Jadi kita langsung aja, langsung bagian selanjutnya adalah proses pemasangan untuk supply non simetrisnya untuk bagian tune control teman-teman. Jadi ini untuk bagian negatif teman, langsung saya hubungkan ke 0 karena di sini kan anu ya, non CT ya. Jadi untuk negatif elko ini langsung saya sambungkan ke sini ya teman-teman ya. Jadi untuk negatif, sedangkan positifnya nanti saya kasih dioda teman-teman ya. Jadi ini saya solder dulu teman-teman ya. Nah ini adalah untuk negatifnya itu, di negatif dari elko ini teman-teman bisa solder ke negatif dari anu ya, dari arus anu ya, dari arus ekstranya, dari tegangan ekstranya teman-teman. Jadi nolnya di sini, jadi negatif ini di solder ke nolnya tegangan ekstra teman-teman. Sedangkan yang di sini 12 volt teman-teman bisa kasih dioda ya. Saya kasih dioda dulu teman-teman, saya balik seperti ini. Maka seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi untuk dioda yang ada cincinnya ini, ada bagian positifnya, dari disambungkan ke elko yang positif ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini karena ini non CT jadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya.
Ini ada non CT sebenarnya. Oke teman-teman, ini tahap ini udah selesai ya teman-teman ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya saya akan yaitu memasang transistor final ke powernya ya, ke kit drivernya ya teman-teman ya. Udah oke teman-teman, bisa lihat ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk diodanya teman-teman, satu batang dioda aja karena tegangan ekstranya itu non CT, jadi saya kasih satu dioda teman-teman. Memang perlunya satu dioda teman-teman ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, langkah selanjutnya saya akan memasang yaitu sebuah sunken ya. Untuk sunken sebagai transistor final saya menggunakan sunken satu pasang aja, satu set satu pasang ke driver tuner nya teman-teman. Ini tinggal disearahkan aja, jadi tidak dibolak-balik, jadi basic konektornya itu sudah sejajar dengan kaki sunken teman-teman. Bahwa untuk 2922 nya itu adalah untuk NPN teman-teman, atau yang positifnya, sedangkan yang di nomor 2 SA1216, pokoknya nomor angka yang paling kecil ini adalah untuk PNP atau negatifnya teman-teman ya. Ini adalah untuk yang positifnya, sedangkan yang ini adalah untuk yang negatifnya. Positifnya itu di sini sudah ada ya, basic udah ada B+, sedangkan ini adalah B min ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, tinggal di aja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya solder aja teman-teman ya. Maka seperti ini teman-teman, ini setelah disolder jadi seperti ini. Tahap finalnya ini sudah finalnya teman-teman untuk proses pemasangan transistor sunken ke driver tuner nya teman-teman. Bisa lihat ya seperti ini. Jadi ini searah gitu aja teman-teman ya. Jadi gampang teman-teman ya. Jadi yang untuk 2922 ini adalah plusnya, sedangkan 1216 ini angka yang paling kecilnya. Ini kalau angka yang paling besarnya adalah positifnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah apa ya, sudah benar, sudah cocok. Nah, ini sebenarnya kode yang di sini C3858 itu juga kode sunken teman, tapi di atasnya ini harganya mungkin lebih mahal lagi daripada yang ini. Saya biasanya pakai yang ini, saya punya yang ini juga punya teman. Ini saya hanya contoh aja ya, ini yang standar, ini cukup awet kok teman. Jadi teman-teman nggak perlu, ini gampang mati, nggak awet teman-teman ya. Jadi kuat ini teman, di suplai 45 itu masih bisa teman, maksudnya masih kuat. Jadi nggak, meskipun panas tapi panasnya ya wajar teman-teman, panas tapi tidak cepat mati, awet gitu teman, karena saya sudah menggunakan 2922 ini sudah lebih dari berapa ya, dari 2008 sampai sekarang teman-teman, bisa hitung sendiri ya berapa tahun ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sudah selesai selanjutnya teman-teman. Jadi ini sudah selesai, saya langsung pasangkan ke headstingnya ya. Jadi headstingnya itu saya menggunakan seperti ini. Jadi biasa teman-teman kalau mau beli yang lebih mahal lagi ya silahkan ya, kalau mau yang lebih bagus lagi, lebih tebal, ini contoh aja. Jangan lupa teman-teman, di sini kasih yang namanya isolator di sini, untuk agar supaya ini tidak kalau tidak dikasih isolator pada saat ini beginian, nanti konslet negatif sama positif teman-teman. Jadi teman-teman kasih isolator dulu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, di sini proses pemasangannya untuk transistor ke heatsingnya udah selesai seperti ini teman-teman. Jangan lupa di sini kasih isolator ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya seperti ini. Saya menggunakan biasa ya, menggunakan heatsink biasa, jadi bukan heatsink yang tebal banget yang seperti ini ya. Berapa sih teman-teman, bisa beli yang lebih bagus lagi, yang lebih tebal lagi juga gak apa-apa teman-teman. Nah oke teman-teman, karena di sini udah selesai teman-teman, jadi langsung saya proses selanjutnya adalah proses pemasangan untuk 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 arusnya ya, dari supply ke drivernya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, ini adalah kabelnya ya. Kabelnya ini ada warna biru sama hitam ya. Hitam di sendiri ini saya gunakan untuk bagian groundnya atau bagian yang CT nya teman-teman ya. Jadi warna hitam itu untuk groundnya teman-teman, saya tancap dulu di sini. Yang merah ini adalah untuk bagian yang positifnya di sini teman-teman ya. Jadi nah, seperti ini. Sedangkan yang merah lagi ini adalah untuk speaker. Jadi speakernya itu di tengah ini ada SP, itu speaker teman-teman. Nah di sini SPK itu adalah speaker teman-teman, saya tancapkan di sini. Nah sedangkan yang biru ini saya gunakan untuk yang negatifnya teman-teman ya. Nah seperti ini. Maka ini sudah selesai untuk proses perkabelan. Saya hanya tinggal nyolder untuk saya sambungkan ke
PSU-nya ya teman, PSU-nya di sini teman-teman ya. Jadi ingat yang warna merah ini adalah yang positifnya teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini, ini adalah positifnya teman-teman, ini adalah positifnya. Saya solder ke elko yang bagian positif yang di sini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah untuk positifnya di sini teman-teman. Terus giliran yang negatifnya adalah warna biru teman-teman. Jadi saya solder ke elko PSU yang kabel biru, saya solder ke yang bagian negatif ya. Ini adalah yang negatifnya biru teman-teman ya. Sudah selesai. Tinggal yang ini teman-teman, yang hitam ini adalah untuk yang di CT nya teman-teman. Jadi saya solder ke yang CT nya di sini teman-teman. Maka tahap proses supply ini udah selesai teman-teman. Teman-teman harus cek dulu ya apakah benar. Kalau teman-teman unitnya itu cek dulu, jadi teman-teman jangan langsung tes ya, teman-teman pastikan dulu, cek apakah sudah benar atau belum ya teman-teman. Sedangkan yang merah ini saya gunakan untuk bagian speakernya teman-teman ya. Jadi ini saya solder untuk cek ke speakernya. Ini adalah untuk cek speakernya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini adalah proses penyambungan driver ke jack speaker seperti ini teman-teman. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini sudah selesai teman-teman. Ini hanya tinggal ngasih untuk input aja teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan turun kontrol aja teman-teman ya. Jadi ini saya kesiniin dulu teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, di sini saya tinggal harus ke power supply dan simetrisnya untuk kontrol ini teman-teman ya, untuk memberikan daya. Jadi ini seperti ini. Ini adalah untuk DC-nya ya teman-teman. Ini 12 volt teman-teman. Kalau dikasih 15 volt atau 25 volt teman-teman, resistor 4K7 yang 2 watt ya. 4K7 yang 2 watt tuh teman-teman ya. Bisa dikasih 4K7 2 watt untuk arus 25 volt kalau misalkan teman-teman di sini, atau mungkin 15 volt, atau biasanya itu minimum 15 volt ya untuk tekanan ekstranya ya. Biasanya sih rata-rata begitu 15 volt. Teman-teman bisa tambah resistor 4K7 ya yang 2 watt ya teman-teman ya. Jadi agar supaya arus ke sini itu tidak terlalu besar, jadi masih aman untuk turun kontrol teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menyodar untuk bagian arus ya, untuk arus turun kontrolnya teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, di sini udah selesai untuk penyambungannya seperti ini. Jadi untuk positifnya di sini teman-teman, di elko yang paling positif di sini saya gunakan untuk positif yang ada di turun kontrol seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah proses penyambungannya, sedangkan yang ini adalah negatifnya teman-teman ya. Yang di elko negatif ini teman-teman ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman, ini saya singkirkan ke sini. Oke teman-teman ya, ini tahapan ini sih untuk proses penyambungan power supply non simetrisnya ke turun kontrol udah selesai teman-teman. Jadi ini untuk inputnya saya menggunakan jack LR, yaitu ada sama R. Meskipun turun kontrolnya mono teman-teman, ini saya kasih resistor 4K7 ya. Yang satu untuk L, yang satunya untuk R teman-teman ya. Jadi bertujuannya agar supaya saya kasih 4K7 resistor 4K7, tujuannya agar supaya teman-teman, misalkan teman-teman punya musik yang karaoke. Nah kalau misalkan dikasih satu aja, misalkan yang satu ada vokalnya, yang satu tidak, maka kalau jacknya cuma satu, itu vokalnya kok nggak ada, itunya aja. Jadi ini teman-teman bisa kalau dikasih jack LR terus dikasih resistor 4K7 seperti ini, jadikan satu teman-teman, itu antara vokal sama musik bisa jadi satu teman-teman. Makanya saya sarankan teman-teman kasih resistor 4K7, dikasih langsung gitu teman-teman ya, kasih resistor 4K7 teman-teman. Jadi berkurang suaranya tapi tidak kurang-kurang banget, hanya mungkin kurangnya itu cuma 5% ya, tapi nggak terlalu banyak teman-teman. Seperti ini teman-teman ya penyambungannya. Nah oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke ya teman-teman, jadi langkah selanjutnya adalah proses untuk inputnya teman-teman. Jadi ini hanya tinggal menyambungkan untuk inputnya seperti ini. Jadi teman-teman jikalau inputnya mungkin teman-teman connect, teman-teman bisa lem aja, atau mungkin teman-teman taruh di bawahnya gini ya kalau biasanya disconnect teman-teman ya. Jadi ini groundnya di sini, ini adalah untuk positifnya, ini adalah untuk groundnya teman-teman ya. Jadi cek inputnya ini teman-teman. Ini hanya contoh aja teman, ini hanya contoh aja teman-teman ya. Jadi di sini inputnya teman-teman ya, teman-teman bisa
solder di sini aja nggak apa-apa, nggak usah pakai jack. Misalkan sering kali jack disconnect teman-teman ya. Oke, ini akan saya langsung saya tancap gitu aja, set. Nah oke teman-teman, ini adalah untuk jacknya. Saya langsung solder di bawahnya aja teman-teman, saya taruh di sini aja teman-teman, saya taruh di bawahnya aja. Nah oke teman-teman, di sini udah selesai ya proses untuk penyambungan jacknya ya teman-teman ya. Di sini adalah untuk jack tune kata saya biasa, untuk groundnya sendiri ini teman-teman, untuk groundnya. Jadi dia itu jadi satu sama arus anu ya, arus non simetriknya di ekstra, tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman jangan panik ya, udah kok jadi satu, memang seperti itu teman-teman ya. Nah seperti ini positifnya saya taruh di bawah gitu teman. Nah selanjutnya teman-teman ya, udah selesai, udah clear semua. Jadi saya hanya tinggal pasang untuk kabel AC ya, kabel AC untuk arus PLN nya teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, di sini adalah proses penyambungan kabel speaker sama kabel AC nya udah selesai. Ini ada speaker, saya gunakan 2 speaker teman-teman ya. Ini saya singkirkan dulu di belakang sini teman-teman. Nah ini adalah untuk anu ya, untuk arusnya teman-teman, kabel untuk stop kontak ke arusnya teman-teman. Di sini ada kabel dari trafo teman-teman, bisa lihat ya, ini adalah untuk kabel. Coba teman-teman saya nanti teman-teman dikira anu bohong ya. Ini teman-teman, ini adalah untuk kabelnya ya, yang ke trafo sini teman-teman. Bisa lihat ya, kabel arus AC-nya di sini teman-teman ya. Ini sama teman-teman. Jadi akan saya akan saya coba gini teman-teman ya. Nah teman-teman tadi bisa dengar ya, ada duk teman-teman. Jadi ini sebenarnya sudah selesai teman-teman, udah final, tinggal tes aja teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, jadi saya akan langsung langsung putarkan musik teman ya. Saya langsung colokin aja dulu ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman saya colokkan dulu ya. Oke ya teman-teman ya, ini adalah kabel sudah saya hubungkan ke musik ya. Jadi saya hanya tinggal putar aja teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dengerin ya, ini masih dalam keadaan 0. Jadi teman-teman masih dalam keadaan 0 tuh, bass treble-nya masih 0. Teman-teman bisa lihat nanti tangan teman-teman bassnya seperti apa teman-teman ya. Oke teman, ini saya putar ya.
saya rasa itu tadi ya teman-teman, hasil dari perakitan power tuner sis. Saya rasa itu tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Jadi ingat ya teman-teman ya, untuk yang masih pemula ya teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman untuk awal-awal apabila teman-teman masih baru beli produk tuner sis, teman-teman jangan langsung memberikan arus yang lebih gede. Lebih baik ditaruh yang lebih kecil ya, lebih 18 volt dulu, atau mungkin 15. Teman-teman bisa taruh di situ. Kalau misalkan nggak punya 18 gimana ya, mungkin teman-teman bisa bisa dulu trafo yang 3 ampere ya, untuk kecil-kecil, untuk pemula yang teman-temannya. Jadi apabila ada kesalahan atau apa, jadi tidak merusak bagian komponen ya. Sebenarnya sih tidak 100% jika salah terus langsung nggak, bisa aja rusak, bisa aja enggak teman-temannya. Jadi saya tidak bisa tidak bisa memastikan ini nggak rusak, ini oh jangan-jangan rusak, ini rusak jangan-jangan tidak ya. Saya nggak bisa memastikan itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman yang masih pemula ya, jadi dicek satu persatu untuk plusnya, negatifnya, terus bagian-bagian arusnya itu apakah sudah benar atau belum. Jadi teman-teman, jadi intinya yang paling penting arus terkecil 18 volt atau mungkin 15 volt teman-teman, agar supaya misalkan terjadi kesalahan itu tidak terlalu beresiko banyak kerugian yang teman-teman alami ya teman-teman, khususnya untuk ya teman-teman ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit juga. Dibilang sulit ya mungkin ya nggak sulit, dibilang nggak sulit ya sulit ya. Mungkin bagi pemula yang ngerti dikit-dikit, kemungkinan besar mungkin insya Allah bisa paham apa yang saya jelaskan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya. Kita